生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 56, melarikan diri dari laut. Di ruang tamu yang cukup luas, Anna dan Joyce duduk di sofa yang berbeda, dipisahkan oleh orang tua Anna. Joyce mendesah dengan ekspresi puas dan berkata, "Exalted Steam, aku sangat beruntung bisa kembali hidup-hidup, bisa melihat Anna lagi." Kasihan Joyce, apa yang terjadi? Anna tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Joyce melirik tunangannya, dan ekspresinya berubah serius. "Saya masih merasa takut sampai hari ini. Saya terus terbangun dari mimpi saya berulang kali. 5 hari setelah Alfalfa meninggalkan dermaga Caesar, kami dengan bajak laut yang menakutkan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah nama pemimpin mereka adalah Nas. Bajak laut yang menyebut dirinya Raja 5 Lautan?" tanya ayah Anna, Tuan Wayne, dengan kaget. Meskipun Joyce sudah berada di sana selama setengah jam, ia tidak menceritakan secara rinci tentang cobaan yang dialaminya. Ia tampak takut, gelisah, dan gelisah. Baru setelah Anna kembali dan memeluknya, ia akhirnya tampak melupakan semua itu. Ya, karena pernyataannya sebagai keturunan Kekaisaran Solomon, Raja 5 Lautan, Nas tidak percaya pada pembunuhan tawanan. Karena itu, kami hanya dirampok dan tidak kehilangan nyawa. Bawahannya bahkan meninggalkan kami makanan yang cukup, kata Joyce saat mengingat cobaan itu. Tubuhnya mulai bergetar, tetapi ia terus menggambarkan mimpi buruknya yang paling dalam dan menakutkan. "Saya tidak kehilangan banyak harta saya. Saya percaya bahwa kemalangan saya telah berakhir. Tetapi saat kami terus menuju tujuan, konflik sengit meletus di antara penumpang dan awak Alfalfa. Dari perselisihan, hingga perkelahian, hingga mencabut revolver, dan mengangkat pedang untuk saling membunuh. Saya tidak melihat apapun kecuali darah selama periode itu. Satu demi satu, orang-orang di samping saya jatuh dengan mata terbuka, tidak pernah tertutup. Anggota tubuh, jantung, dan usus mereka berserakan di lantai. Kami yang tidak mau berubah menjadi binatang buas, kelompok rasional, tidak punya tempat untuk bersembunyi dan melarikan diri. Kami dikelilingi oleh ombak biru tua dan lautan tak terbatas. Beberapa meratap, beberapa memohon belas kasihan, beberapa menjual tubuh mereka, tetapi kepala mereka digantung di tiang kapal. Anna, aku sangat putus asa saat itu. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Untungnya, dalam mimpi buruk seperti itu, masih ada seorang pahlawan. Kapten membawa kami bersembunyi di lunas kapal yang kokoh, dan kami mengandalkan air dan makanan yang tersimpan di sana sampai para maniak itu mencapai batas mereka. Tuan Tris menyemangati kami, dengan berani memimpin kami dalam serangan terhadap para pembunuh itu. Setelah pertempuran berdarah yang tak terlupakan, kami selamat. Namun, Alfalfa menyimpang dari jalurnya, dan hanya sepertiga pelaut asli yang tersisa. Ketika ia menggam sisi paling mengerikan dan paling gelap dari jiwa manusia, Joyce tak dapat menahan diri untuk mengingat pahlawan, pria yang menyebut dirinya Tris. Ia memiliki wajah yang bulat dan ramah. Ia pemalu seperti seorang gadis dan senang menyendiri. Hanya orang-orang yang dikenalnya yang tahu bahwa ia adalah pembicara yang sangat baik. Tetapi seorang anak laki-laki yang biasa-biasa saja yang berdiri di hadapan semua orang dengan tekad di hari-hari terburuk. "Oh, Exalted Steam, Joyceku yang malang, kau telah melalui cobaan yang sangat memilukan. Puji Tuhan, segala puji bagi Tuhan,
dia telah menghindarkan kita dari perpisahan abadi. Air mata mengalir di mata Anna saat ia terus-menerus membuat titik pada 3 titik untuk membentuk segitiga, lambang suci untuk mesin dan uap. Joyce memperlihatkan senyum pucat samar. Ini adalah hadiah atas iman kita. Alfalfa kemudian melewati badai, kehilangan arah, dan setelah mengatasi satu demi satu tantangan, tiba di pelabuhan Enmat. Karena pertumpahan darah yang terjadi di kapal, kami yang selamat ditawan oleh polisi dan diinterogasi secara terpisah. Kami tidak sempat mengirim telegram ke rumah untuk mengabarkan kabar kepada orang-orang yang kami kasihi. Ketika mereka membebaskan kami pagi ini, saya langsung meminjam sejumlah uang dari teman saya dan membawa pulang lokomotif uap itu. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan saya menginjakkan kaki di tanah Tingen lagi, sehingga saya dapat bertemu dengan kalian semua lagi. Lalu dia menatap tunangannya dengan bingung. Anna, saat kau melihatku, aku bisa kebahagiaan dan keterkejutanmu, tetapi aku tidak mengerti mengapa kau bergegas menuju pintu dengan begitu bersemangat setelah turun dari kereta. Hei, aku sudah berencana memberimu kejutan besar. Anna memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan melanjutkan dengan tidak percaya, tidak ada yang perlu disembunyikan, Joyce. Karena aku khawatir padamu, aku pergi ke satu-satunya klub ramalan di kota Tingen hari ini untuk meramal. Peramal itu, tidak. Peramal itu memberitahuku, dia berkata, tunanganmu telah kembali. Dia ada di rumah dengan kincir angin. Apa? Seru pasangan Wayne dan Joyce bersamaan. Anna menutup mukanya dan menggeleng. Saya juga hampir tidak percaya. Tapi itu benar-benar terjadi. Exalted Steam, mungkin benar-benar ada keajaiban dia ini. Joyce, peramal itu menanyakan nama, karakteristik, alamat, dan tanggal lahirmu. Dia bilang dia akan melakukan ramalan astrolab. Lalu, dia bertanya apakah rumah dengan kincir angin mainan itu milikmu atau milikku. Ketika aku memastikan itu milikku, dia berkata, "Selamat Nona Anna, Tuan Joyce Meyer saat ini menjadi tamu di tempatmu." Yang dia butuhkan sekarang bukanlah pertanyaan, tetapi penghiburan dan pelukan hangat. Ya Tuhan! Joyce merasa itu tidak masuk akal dan tidak dapat dipahami. Apakah dia mengenalku? Apakah seseorang mengiriminya telegram? Mungkinkah dia mengenal polisi di pelabuhan Enmat? Tidak, itu tidak menjelaskannya. Bagaimana dia tahu bahwa aku datang ke tempatmu? Bagaimana mungkin dia tahu bahwa akan mencari ramalan? Apakah kamu sudah membuat janji? Tidak. Aku membuat pilihan di menit-menit terakhir. Jawab Anna dengan ekspresi kosong. Mungkin seorang peramal yang baik perlu menguasai sejumlah besar informasi, meskipun informasi itu tidak dapat digunakan dalam waktu dekat. Mungkin, itulah aspek menarik dari ramalan. Ayah Anna, Ten, Wayne menghela napas dan menyimpulkan. Dalam sejarah yang diketahui selama lebih dari 1000 tahun dan di zaman keempat yang tidak pasti, ramalan telah ada dan belum menghilang. Saya pikir pasti ada alasan untuk itu. Joyce menggelengkan kepalanya pelan dan bertanya, siapa nama peramal itu? Anna berpikir dan berkata, Klein Moretti. Di lobi penerimaan klub ramalan. Saat Klein berbicara dengan Ruth, Angelica tahu untuk tidak mendekat. Karena itu, dia hanya melihat Anna pergi seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dengan ekspresi terkejut dan bingung di wajahnya. Angelica dengan cepat berjalan ke sofa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah hasilnya bagus? Ia tidak berani menanyakan hasil sebenarnya, karena takut melanggar aturan tak tertulis para peramal. Ya. Klein mengangguk dan mengeluarkan 3 koin tembaga dari sakunya. 1/8 dari 1 soli sama dengan 1,5 sen, kan? Ya.
Angelica melihat koin tembaga itu dan menyadari bahwa salah satunya adalah 1 sen dan 2 di antaranya adalah setengah sen. Dia segera mengulurkannya dan berkata, ada setengah sen tambahan. Klein tersenyum tipis dan berkata, terima kasih telah melayani pen saya. Dia memberi saya tip, jadi sudah sepantasnya saya memberi Anda tip. Ini juga untuk mengucapkan terima kasih karena telah merekomendasikanku, tambahnya dalam hatinya. Baiklah. Angelica merasakan ketakutan yang tidak diketahui terhadap Klein, tetapi karena alasannya tepat, dia tidak menolak tawaran itu. Klein kembali ke ruang rapat, percaya bahwa akan ada lebih banyak orang yang meminta ramalannya. Akan tetapi, ia tidak menerima pelanggan kedua hingga pukul 5:40. Bukan karena bisnis klub ramalan buruk, tetapi karena sebagian besar orang sudah memilih seorang peramal. Mereka mungkin direkomendasikan oleh orang lain dan telah lama menentukan layanan mana yang akan disewa. Singkatnya, reputasi saya masih kurang. Clay tertawakan dirinya sendiri karena menggunakan terminologi permainan. Dia menghabiskan cangkir ketiga teh hitam si B, meraih topi dan tongkat jalan bermata perak, dan berjalan santai keluar dari ruang pertemuan. Angelica tiba-tiba teringat instruksi Glasis, dan dia segera bergerak untuk mencegatnya. Tuan Moretti, kapan Anda akan mengunjungi klub lagi? Tuan Glasis ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Aku akan datang kapanpun aku punya waktu luang. Jika takdir mengizinkan, dia pasti akan menemuiku, jawab Klein, menggunakan nada seorang dukun, seolah-olah dia sedang memerankan tokoh tersebut. Kemudian, dia meninggalkan klub sebelum Angelica bisa menjawab dan naik kereta umum pulang. Ketika dia melangkah melewati pintu, Klein mendapati Benson membaca koran dan Melissa tengah merakit potongan-potongan roda gigi, bantalan, dan pegas di bawah sinar matahari sore. Selamat siang, apakah Nyonya Saud berkunjung? Tanya Klein dengan santai. Benson tidak meletakkan korannya, sebaliknya, dia mengangkat kepalanya. Kunjungan Ibu Saud berlangsung selama 15 menit. Ia membawa beberapa hadiah, dan ia sangat senang dengan muffin dan kue lemon yang kami buat. Ia juga mengundang kami kapanpun kami punya kesempatan. Ia wanita yang ramah dan santun. Ia juga tahu cara mengobrol dengan sangat baik. Satu-satunya masalah adalah kepercayaan mereka kepada sang penguasa badai. Mereka percaya bahwa anak perempuan tidak boleh bersekolah, tetapi harus bersekolah di rumah, keluh Melissa. Jelaslah bahwa dia sangat tahu akan hal itu. Jangan pedulikan itu, selama dia tidak mengganggu kita, dia akan tetap menjadi tetangga yang baik, Klein menghibur adiknya sambil tersenyum. Kerajaan Lon adalah negara multiagama, tidak seperti Kekaisaran Frosak di utara yang hanya percaya pada dewa perang atau Kerajaan Venapoter di selatan yang hanya menyembah Ibu Pertiwi. Tidak dapat dipungkiri bahwa jemaat dari 3 gereja utama, Dewa Badai, Dewi Malam, dan Dewa Mesin dan Uap, memiliki konflik dalam kepercayaan dan adat istiadat. Setelah 1000 tahun, mereka saling menahan diri, sehingga memungkinkan hidup berdampingan. Baiklah, Melissa mengerutkan bibirnya dan kembali memfokuskan perhatiannya pada tumpukan suku cadang itu. Setelah makan malam, Klein melanjutkan pelajaran sejarah. Baru setelah Melissa dan Benson mandi dan kembali ke kamar, dia membersihkan diri, masuk ke kamar tidurnya, dan mengunci pintunya. Ia perlu mengatur dan meringkas apa yang telah dipelajarinya dan masalah-masalah yang ditemuinya untuk mencegah dirinya lupa atau kehilangan poin-poin penting. Hanya dengan melakukan hal itu ia akan mampu menanggapi perkembangan selanjutnya di masa mendatang dengan alur pemikiran yang jelas. Klein membuka buku catatannya, mengeluarkan penanya, dan mulai menulis dalam bahasa Mandarin.
Mengapa kunci untuk mencerna ramuan bekerja? Penguasa misteri bab 57, organisasi dan ringkasan. Setelah berhenti sejenak, Klein melanjutkan menulis. Inti dari penyelesaian masalah dengan ramuan adalah melalui pencernaan, bukan sekadar memberikannya. Hal ini dapat dipahami secara langsung. Mengendalikannya saja sama saja dengan menggunakan kekuatan ramuan sebagai alat eksternal. Binatang yang dijinakkan, tidak peduli seberapa baik dikendalikan, pada akhirnya tidak akan menjadi bagian dari seseorang. Risikonya akan selalu ada. Mengenai pencernaan, kita harus melihat ramuan yang diminum sebagai bagian dari mereka. Mereka dapat menghancurkannya, menyatu dengannya, menyerapnya, dan membentuk sistem secara keseluruhan. Saat ini saya yakin akan hal ini. Yang lebih penting adalah bagaimana akting membantu pencernaan. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pelihat saat ini, saya dapat membuat dua hipotesis. Hipotesis tersebut dapat diverifikasi di masa datang. 1. Bertindak berdasarkan nama ramuan tersebut mengubah kondisi tubuh, hati, dan jiwa seseorang, sehingga mereka lebih dekat dengan sisa jiwa keras kepala dari inti ramuan tersebut. Hal ini menghasilkan resonansi yang memungkinkan asimilasi dan penyerapan secara bertahap. 2. Sisa jiwa keras kepala dari obat ajaib itu mungkin seperti komputer dengan mekanisme pertahanan yang lengkap. Jika seseorang ingin menyerangnya dan menghancurkannya, mereka harus menemukan bug, lubang keamanan, atau kunci. Nama ramuan itu memberikan petunjuk yang sesuai. Dengan demikian, kita dapat menyamarkan tubuh, hati, dan jiwa kita sebagai bagian dari sistem melalui akting, dan dengan demikian kita menipu pertahanan sistem. Alur pemikiran ini mirip deskripsi Kaisar Roselle. Tak peduli tebakan mana yang benar, tak ada jalan keluar selain dari tubuh, hati, dan jiwa, karena mereka adalah satu-satunya jembatan antara akting dan kekuatan ramuan. Klein meletakkan penanya dan melihat paragraf teks tersebut. Sesaat, ia bahkan ingin mengucapkan terima kasih atas pendidikan yang diterimanya dari Futaholic Empire. Tidak peduli apakah ia memilih sains atau teknik untuk pendidikan lanjutannya, ia dibekali dengan dasar-dasar pemikiran logis. Jika tidak mungkin ia bisa menjadi seorang keyboard warrior, dan ia juga tidak akan mampu menganalisis situasinya saat ini. Akting mungkin akan berpengaruh, tapi kita harus menunggu dan melihat secara spesifik, tebak Klein. Setelah itu, dia menuliskan pertanyaan kedua. Mengapa seorang peramal yang lebih terpelajar dan profesional dalam bidang mistisisme tidak memiliki cukup sarana untuk melakukan pertarungan langsung? Bukankah menjadi lebih terpelajar dan profesional akan membuat seorang peramal menjadi lebih kuat, sehingga mereka mampu menemukan cara untuk mengalahkan musuh-musuh mereka? Alasannya bisa jadi: pertama, seperti novel web yang pernah kubaca sebelumnya, aku telah bertransmigrasi ke dunia game yang telah menjadi kenyataan. Jadi, pekerjaan yang berbeda memiliki spesialisasi yang berbeda yang harus diseimbangkan satu sama lain. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda dunia ini menjadi game, juga tidak ada tanda-tanda perkembangan seperti misi. Aku akan menunda alasan ini, tetapi itu sangat tidak mungkin. 2. Hukum dasar dunia ini adalah keseimbangan. Sang Pencipta menciptakan dunia ini dengan ide inti keseimbangan. Ketiga, ramuan pada level urutan yang sama akan memiliki level kekuatan yang sama. Itu adalah kondisi paling optimal berdasarkan apa yang ditemukan dan dirangkum oleh para leluhur kita. Melebihi level kekuatan ini akan membuat seseorang lebih mudah pingsan dan kehilangan kendali. Di bawah level kekuatan ini akan membuat seseorang tidak akan memperoleh kekuatan beyonder yang diinginkan.
Jadi, dalam situasi level kekuatan yang seimbang, menjadi lebih kuat di satu area secara alami berarti bahwa seseorang lebih lemah di area lain. Keempat, segala sesuatu di dunia ini berasal dari sumber yang sama, semuanya terbentuk dari sisa-sisa Sang Pencipta. Jadi, segala sesuatu di dunia ini secara teknis adalah pecahan-pecahan Sang Pencipta, dan kenyataan bahwa semuanya harus saling melengkapi berarti ada kekurangan yang melekat pada diri setiap individu. Saya condong ke alasan ketiga dan keempat, tetapi yang terakhir berasal dari mitos yang belum dikonfirmasi dan hanya dapat berfungsi sebagai panduan. Oleh karena itu, saya akan menggunakan alasan ketiga sebagai panduan, dan mencoba mencari tahu dengan menggunakan pengetahuan saya saat ini dan penelitian di masa mendatang. Pada titik ini, Klein telah menulis 2 halaman penuh tetapi tidak berhenti. Sebaliknya, ia menulis pertanyaan baru. Dari apa yang saya pelajari hari ini, ritual peningkatan keberuntungan saya dikategorikan sebagai sihir ritual klasik. Jenis ritualistik serupa dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengorbanan yang memicu minat akan keberadaan yang sesuai. Yang kedua terdiri dari mantra-mantra yang secara khusus menggambarkan keberadaan yang dimaksud. Yang ketiga adalah menggunakan format dan simbol sederhana untuk menyampaikan apa yang diminta seseorang. Menggunakan ini sebagai tolok ukur untuk menganalisis ritual peningkatan keberuntungan, ada masalah yang jelas. Tidak ada bagian ketiga, ada aspek pengorbanan dalam penempatan makanan pokok dan berjalan di alun-alun berlawanan arah jarum jam dengan 4 langkah. Ada juga indikasi yang jelas untuk siapa mantra itu ditujukan, seperti frasa, berkah berasal dari Dewa Abadi Langit dan Bumi. Namun, yang saya lakukan setelah itu hanyalah tutup mata dan menunggu. Tidak ada apapun dalam ritual itu yang menjelaskan tujuan untuk meningkatkan keberuntungan saya. Dengan kata lain, keberadaan yang sesuai tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang diminta oleh ritual peningkatan keberuntungan tersebut, dan hanya dapat melakukan apa yang mereka anggap tepat. Melakukan apa yang mereka anggap tepat. Dasar troll, bukankah? Ramalan penting dan seni rahasia dinasti Qin dan Han, itu terlalu troll. Saya pasti punya batu di kepala saya saat itu karena mencoba. Klein berhenti menulis dan mengambil 2 napas dalam-dalam, berusaha keras menenangkan dirinya. Dia menghembuskan nafas busuk dan meneruskan menulis. Saya dapat mempertimbangkan untuk mendesain ulang ritual tersebut, membuatnya lebih lengkap. Motif tersebut adalah untuk kembali ke bumi, kembali ke dunia bersama orang tua dan teman-teman saya. Lalu muncul pertanyaan, apakah entitas itu benar-benar bertindak berdasarkan keinginannya? Atau adakah makna yang lebih dalam di baliknya? Juga, apakah entitas yang ditunjuk oleh mantra deskriptif di dunia ini adalah entitas yang sama dari bumi? Jika demikian, perbedaan hasil antara ritual pertama dan kedua dapat dijelaskan sebagai entitas yang melakukan apa yang diinginkannya. Namun, hasil kemunculan saya di atas kabut abu-abu pada saat kedua dan ketiga, sementara dapat terhubung dengan Justice dan The Hangman pada dasarnya tidak memiliki perbedaan. Mengapa demikian? Jika ritual keempat besok sore menunjukkan hasil yang sama stabilnya, itu berarti efeknya konsisten. Itu berarti entitas yang tidak dikenal itu punya agenda yang tidak saya ketahui. Jika demikian, menambahkan deskripsi dan permintaan baru tidak akan memberi saya respons yang jelas. Malah, itu bisa mempersulit ritual dan mengakibatkan efek yang merugikan. Apakah perbedaan antara ritual pertama dan ritual berikutnya, dengan asumsi bahwa entitas yang saya panggil adalah entitas yang sama, berarti hasilnya akan berbeda tergantung pada dunia tempat saya? Ini seperti saya menggunakan antarmuka yang berbeda.
Lalu bagaimana saya bisa mendesainnya untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan? Jika saya menganggap bahwa entitas di balik ritual pertama dan selanjutnya berbeda. Beberapa pertanyaan dapat dijawab dengan sempurna. Namun, stabilitas hasil dalam ritual ketiga akan berarti bahwa entitas yang saya doakan memiliki agenda tertentu, dan tidak ada cara bagi saya untuk mengubahnya untuk saat ini. Pertanyaan yang paling penting adalah identitas entitas yang menjadi tujuan ritual tersebut. Di manakah dia? Dan mengapa dia tidak memberi saya petunjuk atau bimbingan apapun? Mungkinkah dia berada jauh di dalam dunia kabut? Bolehkah aku memperlakukannya sebagai entitas yang sedang tertidur? Entitas yang akan memberikan respons tetap jika aku memberinya stimulus tertentu, tetapi tidak akan mengganggu apapun yang kulakukan selain itu. Kemudian saya dapat memperkenalkan ritual yang berbeda sebagai stimulus dan menyimpulkan apakah umpan balik yang saya terima bersifat rutin. Dengan begitu, saya dapat menemukan metode pengembalian yang tepat. Namun masalahnya terletak pada kemungkinan bahwa dia tidak tidur. Dalam kasus tersebut, tes semacam itu dapat mengakibatkan hasil yang mengerikan. Mungkin sangat berbahaya. Percobaan pertama harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Desainnya tidak boleh membuat makhluk itu marah. Sungguh menyusahkan. Saya butuh lebih banyak pengetahuan. Klein menghela napas dan memberikan ringkasan. Akhirnya, dia menuliskan hal-hal lain yang lain. Selalu ada suara-suara tak berbentuk yang bergema di telingaku, meneriakkan, Hornacis dan... apakah itu mengatakan Frigrea atau Veigrea? Hornacis adalah pegunungan yang memisahkan kerajaan Lon dan Republik Intis. Puncak utamanya berada 6.000 meter di atas permukaan laut. Menurut catatan di buku Hari Warga Antigonus, ada bangsa Evernight di zaman keempat. Apakah bangsa Evernight terkait dengan Dewi Evernight? Apakah ada hubungan antara keduanya? Apakah mereka sekutu atau musuh? Apakah keluarga Antigonus dilenyapkan oleh gereja Dewi Evernight karena bangsa Evernight? Apakah aku mendengar bisikan-bisikan yang berasal dari buku harian? Dari lolongan keluarga Antigonus selama 1 atau 2.000 tahun? Lalu apa maksud Frigrea? Phlegrea? Pertanyaan yang menarik. Mampu meninggalkan buku harian seperti itu? Meninggalkan artefak tertutup 2049 menyiratkan bahwa keluarga Antigonus memiliki kekuatan Beyonder yang relatif kuat. Jika demikian, urutan mana yang mereka miliki? Apakah lengkap atau tidak lengkap? Kesadaranku bahwa buku harian itu ada di tangan Ray Bieber adalah sebuah kebetulan. Tetapi tanpa ada indikasi bahwa itu adalah jodohku, apakah nasibku benar-benar ada kaitannya dengan buku harian itu? Gagasannya dituangkan pada secarik kertas. Klein berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskan peristiwa yang dialaminya dan tebakannya tentang makna peristiwa tersebut. Dia menulis total 4 halaman pada kedua sisi setiap halaman. Klein tiba-tiba merobek ke 4 halaman dan membacanya dari atas ke bawah, terkadang menandai bagian tertentu dengan penanya, menambahkan beberapa kalimat di waktu lain. Waktu berlalu dengan cepat. Bulan merah tua itu tertutup awan gelap untuk sementara waktu. Klein mengambil jam saku di atas meja, membukanya, dan melihat jam. Ia meletak jam tangannya dan mengambil sekotak korek api dari laci. Ia menyalakan satu korek api dan mendekatkannya ke 4 lembar uang kertas. Api jingga itu membakar tepian kertas dan menyebar dengan cepat. Klein menaruh catatan itu di atas tong sampah kayu dan memperhatikan abunya berjatuhan. Ia kemudian melepaskan jari-jarinya, membiarkan kertas-kertas itu jatuh. Hanya dalam 10 detik, semuanya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah abu yang masih berputar-putar dan dasar tong sampah yang hangus.
Karena ada buku harian rahasia Kaisar Rosalie di dunia ini. Klein tidak berani meninggalkan bukti apapun bahwa dia tahu cara menulis bahasa Mandarin, jika Neil tua dan yang lainnya menemukan 4 lembar kertas yang ditulisnya. Dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskan masalahnya. Dan saat menulis pertanyaan rahasia, Klein khawatir orang yang memperhatikan mimpinya akan dapat melihat dan mengartikan isinya tidak peduli bahasa apa yang digunakannya, baik itu Lon, Vesak kuno, atau Hermes. Oleh karena itu, ia hanya dapat menulis catatan dalam bahasa Mandarin untuk mengatur dan meringkas. Setelah selesai mengerjakannya, ia membakar catatan tersebut agar tidak meninggalkan jejak. Dan justru karena tidak ada cara untuk menabung, ia membuat rencana untuk dirinya sendiri. Ia akan membuat ringkasan ini seminggu sekali untuk berjaga-jaga jika ia lupa sesuatu. Saat ia melihat abu jatuh, Klein mengeluarkan selembar kertas putih. Ia menulis judul, "Untuk mentor saya yang terhormat." Dia ingin menulis surat kepada Profesor Madya Senior Quentin Cohen. Menanyakan apakah dia punya informasi sejarah relevan tentang puncak utama pegunungan Hornachis. Penguasa Misteri Bab 58, Rangkaian Pikiran. Keesokan harinya, Senin pagi, Klein, yang sedang libur, tidak meninggalkan rumah. Sebaliknya, ia memberikan Melissa suratnya yang ditujukan kepada mentor Cohen Quentin dan lebih dari cukup uang untuk membeli perangko. Ia mempercayakan Melissa dengan tugas mengirimkan surat itu ke kantor pos dekat Sekolah Teknik Tingen tempat Melissa belajar. Setelah sarapan, ia tidur lebih lama untuk mengganti kurang tidurnya yang disebabkan oleh pekerjaan pada malam sebelumnya. Ia hanya terbangun karena perutnya keroncongan menjelang tengah hari. Dia memanaskan sisa makanan dari malam sebelumnya dan memakannya dengan sepotong roti. Klein mengambil koran dan memasuki kamar mandi di lantai 2. Setiap kali dia melakukan hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh karena tidak mempunyai telepon seluler. Setelah sekitar 7 atau 8 menit, ia meninggalkan toilet dalam keadaan segar dan mencuci tangannya. Ia kemudian kembali ke kamar tidurnya dan mengunci pintunya. Klein menutup tirai, menyalakan lampu gas, dan merenung selama setengah jam. Setelah mempraktikkan penglihatan spiritual, meramal roh, dan tongkat meramal selama setengah jam, ia menghabiskan 1 jam lagi untuk meninjau kembali secara mental pengetahuan mistisisme yang baru saja diperolehnya. Setelah melakukan itu, ia merobek koran lama dan meremasnya menjadi beberapa bola. Ia menulis di atasnya lilin bunga bulan, minyak esensi bulan purnama, dan nama-nama bahan lainnya. Ia mengikuti langkah-langkah sihir ritual yang ditentukan di kepalanya untuk menguasai setiap detail kecil. Sampai ia benar-benar terbiasa dengannya, ia tidak berniat untuk mencoba sihir ritual karena itu hanya membuang-buang bahan dan juga mudah mengundang bahaya. Ia mengulanginya lagi dan lagi sampai ia mengambil jam saku peraknya yang bermotif daun anggur dan meliriknya. Ia menyadari bahwa saat itu pukul 3:04. Ia berpikir sejenak dan membawa potongan-potongan koran bekas ke dapur di lantai pertama untuk dibakar. Sambil melakukannya, ia memastikan bahwa ia berada dalam kondisi pikiran yang optimal saat mempersiapkan pertemuan tarot. Setelah mengunci pintu kamarnya sekali lagi, tidak menunggu jam menunjukkan pukul 3. Ia berencana untuk memasuki area di atas kabut abu-abu terlebih dahulu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjelajahi tempat itu secara menyeluruh. Saat Klein berdiri di tempat kosong di kamarnya dan mulai berjalan berlawanan arah jarum jam, ia tiba-tiba khawatir bahwa Justice dan The Hangman belum memasuki lingkungan yang cocok. Ia memikirkan suatu hal tertentu. Apakah mereka akan terganggu atau ketahuan? Sebelumnya,
Ia menyebutkan akan mengizinkan Justice dan The Hangman untuk mengajukan cuti terlebih dahulu jika mereka harus absen dari gathering karena alasan tertentu. Seperti tidak dapat menemukan waktu sendiri atau keadaan yang tidak terduga. Dulu, ini akan menjadi masalah yang hampir tidak dapat dipecahkan bagi Klein. Tidak mungkin ia dapat membangun internet berbasis server secara manual di dunia lain, bukan? Teknologi apapun di luar Telegram dapat mengungkapnya. Namun kini, ia tiba-tiba mendapat inspirasi dari sihir ritual. Sihir ritualistik meminjam kekuatan orang lain dengan mencari bantuan dari berbagai eksistensi. Mantra serupa akan memperjelas kepada siapa sihir itu ditujukan di awal, seperti Dewi Malam atau Nyonya Crimson. Itu akan menjadi deskripsi dari eksistensi yang tidak diketahui dan rahasia. Lalu, bolehkah aku mengubah mantra itu dan mengarahkan awal mantra itu kepada diriku sendiri? Ditujukan kepadaku. Dengan cara ini, bahkan jika Justice dan The Hangman melakukan ritual di lokasi yang berbeda, saya akan menerima pesan mereka. Tiba-tiba merasakan wawasan baru saat ia mulai menganalisis kemungkinan berhasilnya metode tersebut. Ada dua kesulitan. Pertama, saya bukan sequencer tingkat tinggi yang sangat kuat. Bahkan jika deskripsi mantra itu ditujukan kepada saya tidak mungkin menerima permintaan itu. Kedua, bagaimana saya bisa memastikan bahwa deskripsi mantra itu ditujukan kepada saya secara akurat dan tidak menyimpang dan mengenai keberadaan lain yang tidak diketahui yang sesuai dengan deskripsi itu? Itu akan sangat berbahaya. Klein mondar-mandir, berpikir keras mencari kemungkinan solusi yang bisa dilaksanakan. Ia berjalan berputar-putar dengan langkah kaki yang sunyi. Kemudian, ia secara alami menghubungkan masalah itu dengan dunia misterius kabut abu-abu. Bahkan jika aku tidak dapat menerima pesannya, itu tidak berarti kabut abu-abu tidak dapat menerimanya. Hubungannya dengan bintang-bintang merah dapat menyeret seseorang keluar angkasa secara langsung, terlepas dari di mana mereka berada di dunia fisik. Saya bisa mempertimbangkan untuk mengikatkan diri saya ke ruang misterius bersama-sama selama deskripsi terarah. Sesuai dengan alur pemikiran ini, meskipun saya mungkin tidak segera menerima permintaan saat pihak lain mengadakan ritual, saya masih akan dapat melihat pesan terkait setiap kali saya memasuki kabut abu-abu. Sederhananya, ini adalah perbedaan antara berada dalam jaringan dan luar jaringan pada sistem pesan instan. Klein menjadi semakin bersemangat saat ia berpikir. Ia merasa idenya layak untuk dicoba. Deskripsi macam apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan secara tepat kepadaku dan dunia kabut abu-abu? Ia mulai memikirkan detail sebenarnya. Sebenarnya, ia punya mantra yang pasti manjur. Mantra itu tidak lain adalah terjemahan Lon dari berkah berasal dari yang berharga di surga dan bumi. Namun disinilah letak masalahnya, ia akan kehilangan kendali atas kabut abu-abu dan kehilangan peran utamanya. Ia hanya bisa menyingkirkannya. Orang bodoh dari dunia lain? Tidak mungkin. Jawabannya cukup akurat. Dan hampir tidak ada eksistensi lain yang sesuai dengan kriteria tersebut, tetapi itu akan mengungkap rahasia terbesarku. Klein memikirkan satu mantra demi mantra, tetapi dia mencoret semuanya. Setelah sekitar 7 hingga 8 menit, akhirnya memutuskan deskripsi paragraf pertama yang ditujukan kepadanya. Orang bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Jelas itu tidak cukup akurat. Oleh karena itu, Klein segera menambahkan, penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Kombinasi kedua garis itu secara praktis membatasinya padanya. Lebih jauh lagi, ia telah mengikatkan kabut abu-abu padanya. Masih sedikit pendek.
Aku tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa ada beberapa ruang dan penguasa di atas kabut abu-abu. Aku tidak bisa menghilangkan fakta bahwa deskripsi itu mungkin ditujukan ke dunia roh. Klein mengerutkan alisnya dan berencana untuk membuatnya lebih yakin. Dia berpikir selama 1 menit penuh dan akhirnya memutuskan bagian terakhir dari deskripsinya. Raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Itu memiliki makna yang sama dengan berkah berasal dari Sang Maharaja Langit dan Bumi Satu. Jika mantra itu semata-mata bergantung pada bagian deskripsi itu, mantra itu mungkin akan diarahkan menjauh dan memancing keberadaan berbahaya yang tidak diketahui. Namun dengan 2 baris pertama sebagai batasan, dan pengalamannya tiba di atas kabut melalui mantra yang sama, ia percaya bahwa deskripsi target dapat menghasilkan kunci yang sempurna. Klein tidak yakin apakah menggunakan sihir ritual dengan 3 deskripsi itu akan efektif, tetapi dia yakin itu tidak akan menarik perhatian makhluk lain. Itu tidak akan membahayakan Justice dan The Hangman. Klein menghela napas panjang dan melafalkan mantra yang telah diputuskannya. Si bodoh yang tidak termasuk dalam ini, kaulah penguasa misterius di atas kabut abu-abu, kaulah Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan. Dia menganggukkan kepalanya sedikit dan mengeluarkan arloji sakunya untuk memastikan waktu. Sudah pukul 2.58. Tanpa berpikir panjang, Klein menyimpan sakunya dan memasuki Cogitation. Segera dia melantunkan mantra dan melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam untuk membentuk persegi. Suara-suara paling ganas dan raungan yang menggetarkan hati terdengar sekali lagi. Dia merasakan sakit kepala yang bahkan lebih sulit diatasi daripada rasa sakit akibat mengonsumsi ramuan pelihat. Rasa sakit itu bukan rasa sakit yang menusuk yang mencabik-cabik kepalanya. Itu adalah rasa sakit yang berdenyut-denyut yang membuatnya gila dan tidak rasional. Itu adalah rasa sakit yang membuatnya kacau dan bingung. Klein mengendalikan dirinya menggunakan Cogitation dan berusaha keras untuk mengabaikan suara-suara itu. Gumaman dan gerutuan itu surut seperti air pasang. Tubuhnya menjadi halus, bersama dengan spiritualitasnya. Segala sesuatu tampak mengapung. Kabut abu-abu tak berbatas muncul di depan pandangannya, bintang-bintang merah tua pada jarak yang berbeda-beda darinya, seperti sepasang mata. Di atas kabut abu-abu berdiri istana yang menjulang tinggi seperti rumah raksasa. Seolah-olah istana itu telah ada di sana selama jutaan tahun. Yang dilakukan Klein hanyalah menghendakinya dan dia menghilang dari tempatnya, muncul kembali di kursi kehormatan di meja perunggu panjang dengan 22 kursi bersandaran tinggi. Efek awalnya sudah pasti, gumam Klein. Ia menepuk dahinya pelan dan membiarkan kabut menyelimuti dirinya, lebih tebal dari sebelumnya. Menurut deskripsi The Hangman, jika Justice menjadi penonton, akan lebih baik jika ia tidak memperlihatkan semua kejanggalannya di hadapannya. Tanpa waktu untuk menjelajah, Klein mengulurkan tangan kanannya dan membentuk koneksi tak terlihat, menghubungkannya dengan 2 bintang merah tua yang dikenalnya. Di atas gemuruh ombak biru Laut Sonia, sebuah perahu layar kuno berlayar mengikuti angin. Alger Wilson mengunci diri di kabin kapten dan membuat kapal hantu memberinya perlindungan terbaik. Ia membuka jam saku di hadapannya dan meletakkannya di samping sekstan kuningan. Jam itu berdetak tanpa kegembiraan karena memancarkan kegugupan. Ketika jarum jam, jarum menit, dan jarum detik sejajar, terjadi ledakan warna merah di hadapan Alger Wilson. Ledakan itu mengabaikan lapisan demi lapisan perlindungan yang telah ia pasang pada dirinya sendiri. Desahan. Desahannya bergema di seluruh ruangan kapten. Backlund, daerah permaisuri. Audrey Hall berbaring di atas bantal bulu angsa dan melirik kertas kuning di tangannya.
Matanya yang seperti permata tampak seperti ada dua jiwa yang berputar perlahan di dalamnya. Tatapannya tenang dan sejuk, seolah dia sedang menunggu sebuah drama dimulai. Saat warna merah tua meletus, dia melihat dirinya ditelan dengan keterpisahan total. Di atas kabut kelabu, di istana yang megah, di atas meja perunggu panjang kuno dan berbintik-bintik. Glenn, yang telah mengaktifkan penglihatan spiritualnya, menoleh saat sosok Audrey Hall mulai terbentuk. Dia tidak terkejut melihat warna-warna dalam auranya telah menyatu. Auranya menjadi murni dan tenang, seperti danau yang jernih dan memantulkan cahaya. Dia benar-benar menjadi seorang Beyonder. Klein baru saja hendak mengalihkan pandangannya ketika dia tiba-tiba melihat kursi milik Nona Justice berubah. Bintang-bintang terang di bagian belakang kursi bergerak cepat, membentuk konstelasi ilusi yang tidak nyata. Rasi bintang itu familiar bagi Klein karena merupakan salah satu simbol mistisisme. Itu adalah simbol yang mewakili naga raksasa. Penonton, naga raksasa. Klein menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan melihat ke bagian belakang kursi pria yang digantung. Secara umum, mustahil baginya untuk melihat bagian belakang kursi dari sudutnya, tetapi disinilah ia memegang kendali. Segala sesuatu terjadi sesuai keinginannya. Rasi bintang di bagian belakang kursi tidak berubah, tetapi karena Klein telah memahami dasar-dasar mistisisme, dia tidak lagi sebodoh sebelumnya. Dia dapat mengenali bahwa itu adalah simbol badai angin. Pelaut, penjaga laut, badai angin. Itu masuk akal. Warna dalam aura pria yang digantung jauh lebih murni daripada sebelumnya. Apakah dia sudah naik level? Oh ya, bagaimana dengan simbol di belakang kursiku? Klein menahan keinginannya untuk melihat, mengetuk tepi meja panjang itu 3 kali seperti sebelumnya. Dan tersenyum sambil berkata, "Selamat, Nona Justice, sekarang adalah Beyonder." Dia bisa langsung tahu? Audrey tertegun dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Tuan Bodoh, dan terima kasih, Tuan Manusia yang digantung." "Itu jauh lebih cepat dari yang saya kira," kata Alger Wilson jujur. Klein tidak melanjutkan topik pembicaraan, tetapi mengetuk glabelanya dan berkata sambil tersenyum, "Nona, Tuan, apakah salah satu dari kalian menemukan buku harian Roselle?" Penguasa Misteri Bab 59, Asal-usul Roselle. Mendengar pertanyaan si bodoh, Audrey tidak langsung menjawab seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia melebarkan matanya yang bening dan menatap si pria yang digantung dengan sikap penuh selidik. Alger tanpa sadar menahan gerakan tubuhnya. Setelah beberapa detik terdiam, dia berkata, "Saya menemukan 2 halaman buku harian Kaisar Roselle dan telah menghafal isinya." "Saya punya 1 halaman," kata Audrey, yang pandangannya tertutup kabut, seolah-olah dia tidak ikut dalam pembicaraan. "Cukup bagus." Klein tidak membiarkan kegembiraan atau kekecewaannya terlihat dari suaranya. Ia merasa senang karena ada 3 halaman penuh, tetapi kecewa juga karena hanya ada 3 halaman. Pencarian awal mereka untuk buku harian itu jelas lebih mudah, karena yang harus mereka lakukan hanyalah bertanya melalui koneksi dan saluran yang sudah mereka kenal. Mengumpulkan halaman-halaman itu akan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu karena akan melibatkan semakin banyak elemen. "Haruskah kita mengungkapkannya sekarang?" tanya Audrey dengan nada tenang. Ya, Klein hanya mengangguk. Dia mempertahankan posturnya tanpa perubahan apapun. Dia harus berhati-hati di depan penonton. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, potongan-potongan perkamen kulit kambing berwarna coklat kekuningan dan pulpen berwarna merah tua muncul di depan Audrey dan Alger. Keduanya mengambil pena dan mulai mengingat simbol-simbol yang telah mereka lihat.
Mereka juga menuangkan emosi untuk mengekspresikannya. Tanpa suara, baris-baris teks muncul di kulit kambing itu. Beberapa di antaranya tampak sopan, beberapa halus, yang lain miring. Hanya dalam semenit, semua isi yang dihafal Alger dan Audrey dengan paksa telah tertulis. Klein menyerahkan 3 lembar perkamen itu ke tangannya. Dia melihat sekilas halaman-halaman itu dan menyadari bahwa beberapa tatasannya salah. Ada juga kata-kata yang hilang dan salah dalam kontennya. Namun, eksperimen telah membuktikan bahwa urutan kata yang salah sampai batas tertentu tidak memengaruhi pemahaman bahasa Mandarin secara keseluruhan. Klein juga tidak takut kehilangan kata karena ia sering membaca novel web yang penuh dengan tanda bintang yang disensor. Tanggal 8 April. Aku berdiri di haluan Black King dan merentangkan tanganku, berkata kepada Grimm dan Edwards, kekayaanku adalah milik kalian, tetapi kalian harus menemukannya terlebih dahulu. Aku meninggalkan semua yang kumiliki di ujung laut kabut. Mereka sama sekali tidak mengerti humorku dan bahkan bertanya apakah aku benar-benar punya harta karun lainnya. Membosankan sekali. Kalian tidak bisa menjadi 4 penunggang kuda kiamatku dan terus seperti itu. Tanggal 11 April. Saya menemukan pulau tanpa nama yang tidak berada di jalur laut yang aman. Ada banyak hewan luar biasa di sana. Tidak, saya lebih suka menyebut mereka makhluk luar biasa, rasanya lebih mengesankan seperti itu. Selain itu, ada beberapa makhluk aneh di pulau itu. Saya yakin jika Darwin telah bertransmigrasi ke sana, tidak mungkin dia bisa menulis teori evolusinya. Tanggal 15 April, Grimm tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Apakah dia terinfeksi sesuatu? Kapan Kaisar Roselle, yang lahir di kerajaan Intis, memulai pelayaran? Laut Kabut seharusnya adalah laut di sebelah barat Republik Intis. Ya, saya perlu menggunakan informasi sejarah dari perpustakaan untuk merujuk silang ini. Klein dengan cepat menyelesaikan membaca 1 halaman, mengalihkan pandangannya ke bagian belakang kertas. Pada titik ini, dia tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa dia dapat menguraikan simbol-simbol rahasia Kaisar Roselle karena kemampuan ini sesuai dengan kepribadian dan status si bodoh. Audrey dan Alger tidak berbicara. Mereka menunggu dalam diam, seolah tidak terkejut dengan pengungkapan seperti itu. Bahkan, mereka percaya bahwa itu benar. Tanggal 2 Oktober. Mereka benar-benar ingin aku menikahi Matilda dari keluarga Abel tanpa berkonsultasi terlebih dahulu denganku. Astaga, aku bahkan belum bertemu dengannya. Tidak, aku harus menolak. Bahkan jika aku harus kabur dari rumah dan bertahan hidup sendiri serta menanggung semua perubahan hidup, aku harus melawan pernikahan ini. Tanggal 5 Oktober. Nona Matilda sangat cantik. Tanggal 6 Oktober. Kepribadian dan perilakunya sesuai dengan tipeku. Aku mulai menantikan pernikahannya. Hei, Kaisar, di mana integritasmu? Klein bersandar ke kursinya, tidak membiarkan emosinya melewati kabut. Ia menyadari bahwa Gustav tidak menulis di buku hariannya setiap hari sejak awal. Sebagian besar waktu, ia hanya menulis di buku harian ketika ada kejadian tertentu yang perlu ia olok-olok, catat, atau untuk melampiaskan emosinya. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Klein melihat kalimat terakhir di halaman ini. Tanggal 9 Oktober. Mereka benar-benar memanggilku putra uap. Aku sangat menyukainya. Klein sedikit kecewa karena informasi 2 halaman pertama kurang bernilai. Namun, dia tidak menjadi cemberut. Dia memindahkan halaman ketiga ke atas. Halaman ini berisi konten yang ditulis di kedua sisi kertas. Tanggal 21 Mei. Gereja Dewa Keahlian memberiku 2 pilihan, 2 jalur urutan awal. Salah satunya adalah Savan.
Itu adalah jalur urutan lengkap yang mereka miliki. Yang lainnya adalah Mystery Prayer, yang mereka peroleh dari Moses Ascetic Order, tetapi tidak memiliki urutan yang lebih tinggi. Tanggal 22 Mei. Pilihanku mudah, Savan. Savan memiliki jalur sekuens yang lengkap. Meskipun menggunakan lebih banyak informasi tentang mistisisme dapat membantuku kembali ke rumah. Masalahnya adalah jika aku tidak cukup kuat, ada kebutuhan untuk mendapatkan bantuan eksternal untuk transmigrasi. Dan aku tidak tahu apakah entitas eksternal ini baik atau buruk, baik hati atau jahat. Aku tidak dapat mengendalikannya, dan karenanya bisa sangat berbahaya. Kalau begitu, mengapa tidak memperkuat diriku dan kembali dengan mengandalkan kekuatanku sendiri? Jadi, sekuens yang lengkap adalah faktor terpenting dalam pertimbanganku. Tanggal 23 Mei. Aku telah menjadi seorang Savan. Dengan kekuatan ramuan itu, aku benar-benar mengingat semua pengetahuan yang telah kupelajari di masa lalu, seperti fisika, kimia, dan saya tidak hanya mengingat pengetahuan itu, tetapi saya memahaminya lebih dalam, serta kemungkinan penerapan dan implikasinya. Haha, ini adalah kerjaan yang dirancang khusus untuk seorang transmigrator seperti saya dari alam alternatif. Saya akan dapat mengekspresikan keunggulan saya semaksimal mungkin. Saya harus mengatakan bahwa jika saya kembali dalam keadaan saya saat ini ke tahun ketiga sekolah menengah, saya pasti akan menjadi sarjana terbaik. Jika saya dapat lebih mengkhususkan diri dalam suatu bidang, tidak akan terlalu sulit bagi saya untuk menjadi seorang ilmuwan. Tanggal 26 Mei. Aku menikmati statusku sebagai seorang Savan. Sesuatu yang aneh dan perlu disebutkan. Ketika aku menyebut diriku sebagai seorang Savan, melakukan hal-hal yang sejalan dengan peran ini, gumaman yang membuatku gila menjadi jauh lebih lembut. Aku juga mampu mengendalikan ledakan amarahku yang kadang-kadang terjadi. Aku juga mengingat masalah mengenai buku harian itu. Apakah ini akting yang disebutkan oleh Tuan Zaratul yang misterius? Ini bisa menjadi kunci dalam mengatasi efek samping yang ditimbulkan oleh ramuan. Saat Klein membaca halaman buku harian itu, dia menyadari sepenuhnya bahwa ada perbedaan mendasar antara cara dia dan Kaisar Rosele melakukan sesuatu. Misalnya, mengenai masalah kembali ke rumah. Klein mempertimbangkan untuk memahami pengetahuan mistisisme yang mendalam untuk menghindari risiko dan mencapai tujuannya. Sementara Kaisar Rosele lebih suka mengandalkan dirinya sendiri dan menghadapi risiko. Harus kukatakan, terkadang aku iri pada orang-orang seperti itu. Mungkin setiap orang mendambakan sesuatu yang tidak mereka miliki. Tentu saja, aku juga harus pertimbangkan untuk memperkuat diriku sendiri. Keduanya penting, pikir Klein sambil mendesah pelan. Deskripsi yang diberikan oleh Kaisar Rosele tentang akting menanamkan keyakinan pada Klein bahwa kesimpulan yang dibuatnya tentang akting kemarin kurang lebih benar. Dia meletakkan 3 halaman buku harian itu, menatap Justice dan The Hangman. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, aku terlalu asyik membacanya." Audrey menenangkan rasa iri di hatinya dan tersenyum tipis. "Saya mengerti. Saya berharap suatu hari nanti dapat bertukar informasi tentang isi buku harian ini. Itu butuh harga." Klein tersenyum dan melirik Justice, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Hangman yang terdiam. Audrey menempelkan kedua telapak tangannya dan meletakkannya di depannya. "Tuan bodoh, Tuan manusia gantung, saya punya 3 pertanyaan. Kalau menurut Anda jawabannya pantas dihargai tinggi, katakan apa yang Anda inginkan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya." "Tidak masalah," jawab Alger singkat. Klein mengangguk dan mencondongkan tubuhnya lebih jauh,
membuat dirinya nyaman. Audrey berpikir beberapa detik dan berkata, pertanyaan pertama adalah, apa sebenarnya arti akting? Aku menyadari bahwa sisa jiwa dalam ramuan itu memiliki efek kecil padaku. Apakah itu karena aku telah bertindak sebagai penonton selama ini? Alger tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap si bodoh, seolah menunggunya memberikan jawaban. Klein mengusap jarinya di tepi meja dan berkata dengan nada santai, biar ku jelaskan ini dengan sebuah analogi. Bayangkan kekuatan inti ramuanmu sebagai kastil yang dijaga ketat. Sisa-sisa jiwa yang dapat menyebabkan serangan balik berada di dalam kastil itu. Tujuan kita adalah menyingkirkannya dan menjadi penguasa kastil yang sebenarnya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menyerbu istana dengan paksa. Tidak ada jaminan bahwa ini akan berhasil, dan kau pasti akan melukai dirimu sendiri kecuali kau bisa menekannya dengan kekuatan absolut. Tapi tentu saja, kita tidak diperlengkapi untuk melakukan itu. Cara kedua adalah meminta pemilik istana untuk memberikan undangan. Undangan ini memungkinkan kita untuk lolos dari pengawasan para penjaga dan menyusup ke istana. Kita kemudian dapat dengan mudah menghabisi musuh. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa undangan ini menentukan ciri-ciri wajah dan karakteristik tamu. Jadi, kita harus menyamar dan bertindak sebagai tamu, mengerti? Alger segera bertanya. Seolah-olah dia sudah mengantisipasi jawaban ini. Kalau begitu, undangan yang disebutkan tadi adalah nama dari urutan ramuan itu. Benar sekali, jawab Klein dengan penuh penegasan. Audrey terdiam sesaat, tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar paham apa arti akting. Dia segera keluar dari status spektatornya karena kegembiraannya. Dia memuji dengan gembira, metode yang luar biasa, menurutku, kurasa itu sesuai dengan gelarmu. Gayanya sangat cocok dengan The Fool. Aku tidak akan pernah percaya bahwa akting akan memiliki efek seperti itu. Untungnya, aku telah berakting sebagai spektator beberapa hari terakhir. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, menurutku ini adalah jawaban yang sangat berharga. Hatiku tidak tenang menerimanya begitu saja. Tuan bodoh, apa yang kau butuhkan sebagai gantinya? Tentu saja, aku masih ingat bahwa aku berutang padamu 1 halaman buku harian Kaisar Roselle. Lebih banyak halaman buku harian Roselle, atau? Klein berhenti sejenak. Dia ingin mendapatkan informasi tentang urutan mengenai sang pelihat, tetapi merasa bahwa permintaan tingkat rendah seperti itu akan merusak citra mistis sang bodoh. Karena itu, dia memilih untuk menyerah dan berencana untuk menanyakannya secara diam-diam di lain hari. Aku baru saja naik level baru-baru ini dan masih belum mencerna ramuan pelihat sepenuhnya. Dia menghibur dirinya sendiri dan menambahkan tanpa ekspresi, apapun yang berhubungan dengan keluarga Antigonus, bahkan jika aku sendiri sudah mengetahui tentang mereka. Alger terdiam beberapa detik. Ia menatap bagian atas meja perunggu panjang itu sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya. Tuan bodoh, saya yakin saya bisa segera membalas Anda dengan informasi yang Anda minta tadi. Penguasa Misteri Bab 60, Daftar Penghujatan Kedua. Tidak masalah, Klein berusaha mempertahankan nada suaranya yang dalam dan tidak berubah. Dia meletakkan siku kirinya di sandaran tangan kursinya dan sedikit menopang dahinya dengan jari-jarinya, berpose seolah-olah dia sedang mendengarkan dengan tenang. Alger merenungkan kata-katanya dan berkata, Antigonos adalah keluarga kuno. Mereka dapat ditelusuri kembali ke zaman kataklisem sebelum zaman keempat dan terkait dengan batu tulis penghujatan kedua. Blasphemy Slate kedua? Ada blasphemy slate kedua? Ada berapa jumlahnya? Pupil mata Klein mengecil, dan dia hampir mengubah posturnya.
Menurut apa yang telah dikatakan The Hangman dan Justice sebelumnya, Blasphemy Slate berisi misteri mendalam tentang 22 jalan keilahian. Ada 2 item penting seperti itu. Atau bahkan lebih, 22 jalur ilahi. Urutan dan jalur. Mungkinkah kedua kata benda ini memiliki arti yang sama? Setiap jalur urutan yang lengkap mengarah langsung ke tahta ilahi? Pada saat itu, deskripsi Blasphemy Slate yang kedua membuat Klein banyak berpikir. Dia percaya bahwa jika bukan karena putih keabu-abuan tebal yang menyembunyikannya, reaksi emosionalnya mungkin akan diketahui oleh Miss Spectator. Adapun kata-kata klisem epoch, ia tidak asing dengan istilah itu sebagai seorang sejarawan. Itu adalah nama zaman ketiga. Setelah revisi terakhirnya, Klein bahkan mengetahui bahwa zaman ketiga dipisahkan menjadi 2 era kejayaan dan era bencana. Daftar penghujatan kedua, Audrey dengan gamblang menunjukkan ketidaktahuannya tentang masalah ini. Sebelum dia menenangkan emosinya, dia kembali ke kondisi spektatornya. Pertanyaan yang bagus, Klein diam-diam bersorak untuk Miss Justice. Itu adalah pertanyaan yang tidak nyaman untuk ditanyakannya sebagai si bodoh. Alger melirik si bodoh dan menyadari bahwa posturnya tetap sama, dia juga bersuara. Oleh karena itu, dia berpikir dan menjawab, batu penghujatan pertama muncul di zaman kegelapan. Yang merupakan zaman kedua di mana kita manusia berjuang untuk bertahan hidup di bawah perlindungan para dewa. Batu penghujatan kedua muncul di akhir zaman ketiga. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemunculannya melambangkan akhir zaman bencana. Isi dari 2 batu penghujatan dirahasiakan oleh 7 gereja besar. Saya hanya tahu sebagian kecilnya. Saya hanya tahu bahwa batu-batu itu melibatkan jalan menuju keilahian, tetapi saya tidak yakin tentang perbedaan di antara keduanya. Apakah batu tulis penghujatan yang dilihat Kaisar Roselle adalah yang pertama atau yang kedua? Tanya Audrey penasaran. Mendengar hal itu, Klein teringat apa yang dikatakan Ger tentang nama-nama ramuan selama pertemuan pertama. Ia mengatakan bahwa nama-nama ramuan urutan berasal dari Blasphemy Slate. Demikian pula, Kapten juga menyebutkan bahwa pembentukan dan penyelesaian sistem ramuan itu berkat lahirnya Blasphemy Slate. Itu secara tidak langsung menegaskan bahwa jalur menuju keilahian adalah jalur sekuens. Klein menjawab pertanyaannya sebelumnya dalam hati. Lalu Alger hanya menjawab, yang kedua. Kilauan di mata Audrey memudar dan dia kembali ke status penonton. Dia tidak terus bertanya, sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah memfokuskan pandangannya pada pria yang digantung. Jelas bahwa pengawasannya membuat Alger tidak nyaman, tetapi dia menahan emosinya. Dia merendahkan suaranya dan melanjutkan, selama dinasti Solom di zaman keempat. Meskipun keluarga Antigonus dianggap sebagai bagian bangsawan yang termasyhur, mereka tidak melakukan sesuatu yang sangat berkesan sampai mereka mendukung pendirian Kekaisaran Tudor. Mereka kemudian berdiri tepat di tengah panggung benua utara. Pada masa itu, Antigonus, Amon, Abraham, Jacob, dan yang lainnya adalah nama-nama termasyhur dari kerajaan manusia. Namun, setelah Perang Empat Penguasa, Kaisar darah dari Kekaisaran Tudor musnah. Mereka jatuh dari puncak tumpuan mereka dan sekarang diburu oleh 7 dewa. Saya tidak yakin tentang proses sebenarnya, tetapi saya tahu bahwa keluarga Antigonus dihancurkan di tangan gereja Dewi Malam. Tuan bodoh, jika Anda ingin tahu lebih banyak, saya khawatir Anda hanya bisa memperoleh informasi dari gereja Dewi Malam atau dari beberapa organisasi rahasia kuno. Anda tahu beberapa organisasi yang saya maksud. Aku tidak. Klein mengangguk sambil merasakan kepahitan di dalam hatinya. Oke, Ordo Rahasia adalah salah satunya.
Kapten dan Neil tua menyebutkan Ordo Pertapa Musa. Aku ingin tahu apakah alkemis psikologi menghitungnya. Sementara dia secara mental mencentang para kandidat, Alger memberinya informasi terakhir. Saya juga tidak tahu jalur urutan mana yang dimiliki keluarga Antigonus. Hanya ada 2 kata sifat yang muncul berulang kali dalam deskripsi keluarga Antigonus, yaitu aneh dan mengerikan. Aneh dan mengerikan. Kalau dipikir-pikir lagi buku catatan itu, Klein yang asli dan teman-teman sekelasnya, dan apa yang terjadi pada Ibu Ray Bieber, kata-katanya benar-benar tepat. Klein terus-menerus mengetuk tepi meja panjang itu dengan ujung jarinya beberapa kali. Lalu, dia perlahan mulai berbicara. Baiklah, saya puas dengan pembayarannya. Alasan dia terus-menerus mengetuk meja panjang itu pelan dengan jari-jarinya adalah untuk menekankan aksinya. Untuk membuat Justice dan The Hangman percaya bahwa dia punya kebiasaan mengetuk untuk menyembunyikan fakta bahwa gerakan yang sama digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan spirit vision-nya. Dengan senang hati, Alger tidak mengatakan apapun lagi. Audrey melihat ke arah The Hangman dan kemudian The Fool. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menanyakan pertanyaan kedua, apa nama ramuan selanjutnya untuk Spectator? Di mana aku bisa menemukan petunjuknya? Aku juga ingin bertanya terus terang. Tapi pilihan yang berbeda akan menghasilkan kesulitan yang berbeda." Klein tidak berbicara, tapi mengarahkan pandangannya ke arah pria yang digantung. Alger terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Saya akan menjawab pertanyaan itu secara cuma-cuma karena saya yang menuntun Anda di jalan ini." Urutan selanjutnya untuk penonton adalah urutan 8 telepati. Nama kuno urutan 7 adalah analis jiwa, tetapi sekarang disebut psikiater. Ini yang saya temukan dari seorang anggota alkemis psikologi. Saya pikir mereka seharusnya memiliki cukup banyak formula ramuan untuk jalur ini. Alkemis psikologi. Medium Roh Dali agak menyetujui teori mereka, tetapi Kapten menganggap mereka jahat dan gila. Klein mendengarkan sambil berpikir keras. "Apakah kamu tahu keberadaan anggota alkemis psikologi itu?" tanya Audrey dengan mata berbinar-binar karena gembira. Baik telepati maupun psikiater, kedua nama tersebut menarik bagi estetikanya. Alger tertawa langka. "Ya, dia tenggelam di lautan sekitar Pulau Sonia. Aku menenggelamkannya dengan tanganku sendiri. Jika kau ingin mencari alkemis psikologi, aku harus minta maaf karena aku telah memutus petunjuknya." Dia tidak khawatir bahwa Justice akan menemukan identitasnya melalui deskripsinya karena dia melakukannya sendiri, tanpa diketahui publik. Tenggelam. Audrey bingung bagaimana menjawab atau ekspresi apa yang harus ditunjukkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba gagal mempertahankan status spektatornya. Dia bertanya dengan malu-malu, pertanyaan ketiga. Jika, dan maksudku jika, seekor hewan normal meminum ramuan sekuens 9, apa yang akan terjadi? Pertanyaan macam apa itu? Klein mengetuk-ngetuk dahinya tanpa terasa dengan jarinya yang menopang dahinya. Dengan sangat cepat, dia melihat perubahan warna dan menyadari bahwa emosi Audrey berubah menjadi panik, gugup, dan sedikit malu. Mungkinkah dia melakukan hal sebodoh itu? Klein tercengang, tetapi tidak menganggapnya aneh. Setelah 2 pertemuan terakhir, dia yakin bahwa Nona Keadilan adalah orang yang bodoh. Alger, si pria yang digantung, jelas tercengang juga. Ia butuh waktu lama untuk menjawab. Hewan normal tidak memiliki otak seperti manusia. Mereka tidak akan mampu mempelajari quotation tepat waktu. Oleh karena itu, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan kematian langsung atau berubah menjadi monster. Namun, jika mereka selamat dari konsumsi awal ramuan tersebut, mereka akan menjadi makhluk yang luar biasa.
Jika ramuan tersebut memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecerdasan mereka, mereka bahkan bisa menjadi lebih pintar. Baiklah. Audrey menghela napas pelan dan mengangguk sambil berkata dengan nada santai. Saya tidak punya pertanyaan lain. Alger berpikir sejenak dan tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan Ordo Aurora atau pendengar. Begitu pula, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak. Aku punya sesuatu. Klein tidak mengubah posturnya, tetapi berkata sambil tersenyum, itu membutuhkan kermamu. Dia belum mematikan penglihatan rohnya. Dan dia segera melihat bahwa si pria yang digantung itu menunjukkan tanda-tanda kegugupan, sementara Nona Keadilan terlalu berpikiran sederhana untuk menunjukkan rasa takut atau kehati-hatian. Sebelum mereka sempat menjawab, Klein menghibur mereka, jangan khawatir. Ini hal sepele, jika berhasil, itu akan menguntungkan kalian, jadi aku tidak akan membayar upah ekstra. Silakan. Audrey secara naluriah memasuki kondisi penonton. Tetapi dia tidak dapat melihat melalui kabut abu-abu tebal yang menyelimuti si bodoh. Sesuai keinginanmu, jawab Alger sambil menenangkan diri. Klein menggerakkan jarinya dan tersenyum ketika berkata, sebelumnya, saya katakan bahwa kami akan melakukan beberapa eksperimen agar Anda mengajukan cuti. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir jika harus berada di suatu tempat yang tidak pantas pada hari Senin sore. Itulah keinginan kami. Audrey mengendurkan alisnya yang berkerut. Alger berpikir dan berkata, apa yang kamu ingin kami lakukan? Anda dapat mencoba sedikit sihir ritual di waktu luang Anda. Tidak perlu terlalu formal. Selama Anda berada di lingkungan yang tidak akan terganggu. Letakkan 4 lilin baru di altar, masing-masing di keempat sudut. Sebaiknya lilin tersebut beraroma cendana. Letakkan sepotong roti tawar di dekat lilin di sudut kiri atas, semangkuk mie Vienna Potter di dekat lilin di sudut kanan atas, paella di dekat lilin di sudut kiri bawah, dan pai desi di dekat lilin di sudut kanan bawah. Gunakan pisau per untuk membuat lingkungan spiritual yang tertutup. Klein menjelaskan versi modifikasinya tentang ritual peningkatan keberuntungan dan mengajarkan Nona Justice cara menciptakan lingkungan spiritual secara gratis. Sejujurnya, karena ritual itu ditujukan pada dirinya sendiri, Klein yakin bahwa bagian pertama, yang dimaksudkan untuk menarik minat suatu entitas, dapat dihilangkan sama sekali. Namun, ia tetap berusaha keras untuk membuat prosedur itu tampak penting. Tentu saja, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Old Neil tentang dewa sebagai yang kedua dan diri sendiri sebagai yang ketiga. Campurkan bunga bulan, daun mint emas, bunga tidur, citron jari, dan mawar batu lalu suling. Ekstrak minyak esensialnya, lalu tuangkan setetes ke setiap in. Audrey mendengarkan dengan penuh minat saat dia mencatat semua yang dikatakannya. Setelah selesai, dia bertanya, bagaimana dengan mantranya? Tuan bodoh, apa mantra yang sesuai? Alger pun berhenti menulis dengan pulpen di tangannya. Ia menoleh untuk melihat si bodoh. Klein, yang tenggelam dalam kabut abu-abu, mengetuk tepi meja panjang itu dengan jarinya dengan ringan dan berkata dengan tenang dan monoton dalam bahasa Hermes, si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Kau adalah penguasa misterius di atas kabut abu-abu, kau adalah Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.